ada di Mekah sampai hari ini itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah kemudian Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan bagi negeri Israel, Palestina, Malaysia, Indonesia, Jepang, Amerika? Ya, kenapa? Karena Tuhan negeri Mekah itu adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan alam semesta. Nah sekarang pertanyaan saya balik samamu. Apakah Tuhan Israel itu Tuhan negeri Mekah? Anda mengatakan bukan. Berarti Tuhannya Israel itu Tuhan lokal. Karena bukan Tuhannya negeri Mekah. Kalau Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Palestina, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri bla bla bla. Alam semesta Tuhan kami itu. Sedangkan ternyata Tuhanmu itu Tuhan terbatas. Cuman Israel doang. Gini aja, kita buktikan aja, cuma kita buktikan. Oke, jadi menurut Anda sekarang, menurut kajian Anda, menurut Quran, ya, Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhannya bangsa Israel menurut Quran? Tuhan negeri Mekah itu Rabbus samawati wal ard. Iya, menurut Quran Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel yang benar menurut Quran? Menurut Al-Quran, Tuhan yang benar itu ada Rabbus samawati wal ard. Sulit. Jadi Sulit Tuhan yang Anda mana itu? pahami. Sulit Anda paham. Pertanyaan cuma dua pilihannya, Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan semesta alam. Israel itu juga semesta alam. Israel dalam arti kata keturunan Yakub yang tinggal di Palestina. Palestina itu alam semesta. Rabbus samawati wal ard, termasuk Israel Palestina. Sedangkan Anda sendiri tadi mengakui Tuhan Israel itu bukan Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhan yang Anda anut ini adalah Tuhan lokal. Baik. Anda beriman nggak kepada Tuhannya bangsa Israel? Saya beriman kepada Tuhan pencipta langit dan saya beriman. Itulah Allah negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah. Oke. Ada nggak datanya kalau Musa pernah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Innani anallah, innani anallah la ilaha illa ana. Perintahnya jelas. Al-Quran surat Taha ayat 14. Di dalam kitab terdahulu ada nggak pernah Musa mengatakan Tuhannya itu Tuhan dari Allah dari negeri Mekah? Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan Nabi Musa itu menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menghidupkan dan yang mematikan. Kitab Kejadian jelas menerangkan seperti itu. Kitab Ulangan juga menerangkan seperti itu. Ulangan 32 nomor 39. Pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti berbicara mengenai Tuhan yang sama. Sekarang pertanyaan saya, adakah Tuhannya Israel itu adalah Yesus Kristus? Oke. Kok oke? Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Sang Elohim. Saya tidak tanya itu. Yesus Saya tidak itu tanya firman. itu. Kita tidak berbicara mengenai firman. Kita berbicara tentang Tuhan kan sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa? Kalau kita mau bicara Tuhan, ya kita sepakat dulu Tuhan itu apa? Apakah yang disembah oleh Bani Israel, taruhlah Nabi Musa? Apakah yang disembah oleh Nabi Musa anaknya Maria? Jawab. Oke. Orang Israel menyembah Elohim. Tidak menyembah anaknya Maria. Tidak, karena anak Maria belum ada. Oh, berarti orang Kristen menyembah anak Maria. Iya. Berarti Tuhannya beda. Tuhan itu apa? Makanya kita bicara Tuhan. Kita paham Berarti dulu, Tuhannya itu apa. beda. Iya, Tuhan itu apa cuma? Tuhannya beda berarti. Ya. Tuhan itu apa? Tuhannya beda berarti. Ya. Kalau merujuk pada firman Tuhannya beda berarti. Tuhan yang disembah Nabi Musa dengan Tuhan yang disembah Kristen sama atau beda? Oke, kalau merujuk pada ilahan sama, keilahan. Tapi Dari mana di mana Anda mengatakan sama? Di mana? Hei. Di mana Anda bisa menunjukkan data Musa menyembah anak Maria di mana? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa Anda mengatakan sama? Tuhan itu apa? Kok lari dia ke situ? Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tadi ada Tuhan negeri Mekah. Anda bahas Tuhan negeri Mekah. Giliran seperti ini Tuhan itu apa? Jadi Anda bertanya tadi tentang Tuhan negeri Mekah itu apa? Kan? Di Keluaran 20 itu dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, bukan aku dikatakan Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah sekarang apakah itu anak Maria? Hah? Jangan ada Allah lain katanya. Apakah itu anak Maria? Bukan anak Maria. Berarti jangan nyembah anak Maria. Jadi, oke, di saat kita menyembah itu menyembah siapa? Sekarang
saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah itu anak Maria? Allah itu bukanlah manusia, bukan anak manusia. Nah, sedangkan Yesus manusia dan anak manusia, betul? Iya. Berarti kenapa kamu menyembah itu? Ya, karena melalui Yesus lah saya bisa mengenal Allah Bapa yang benar. Yohanes 17 Kenapa ayat 3. kamu menyembah yang bukan Tuhan gitu loh? Dengarkan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal. Perhatikan, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Lalu mengenal Yesus yang kau utus. Jadi Nah, mengenal Yesus Allah dikenal Bapa yang sebagai benar apa? Itu yang tidak bisa dilihat. Yesus Kristus. Yesus itu dikenal sebagai apa untuk mendapatkan hidup kekal? Ya, sebagai juru selamat. Sebagai utusan. Yohanes 36 ayat Sebagai 16. Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Saya menuhankan dia karena saya menuhankan Hidup diriku kekal kepadanya. itu, hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, Yesus diutus. Ya. Utusan Yesus itu saya dikenal, karena saya menampakkan diri, Yesus mengabaikan diri pada dikenal, Yesus. Yesus dikenal untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus, dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, Yesus diutus, ya. Saya tidak tanya Makanya saya yang itu. beriman kepada Yesus, Saya menampakkan diri tidak kepada tanya Yesus, itu. Yang saya menyebut dia tanya, Tuhan. untuk hidup kekal menurut Yesus, dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan? Ada. Di mana? Ya, karena begitu besar kasih Allah karunia maka dia mengeruniakan. Itu bukan ucapan Yesus, Tidak binasa, pilihan keberolihan. Itu bukan ucapan Yesus, Lul. Hei, itu bukan ucapan Yesus yang saya tanya. Hidup kekal. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Ya, oke. Yohanes 25 ayat 26. Baca. Ya, Anda yang baca. Ya. Apakah di Akulah situ kebangkitan dan hidup, siapa percaya kepada aku, hidup kekal? Yang saya tanya hidup kekal. Tadi ku kasih tadi Yohanes 3:16 tadi. Hidup kekal. Supaya Hidup kekal. orang percaya kepada dia, Hidup binatang dan kekal keberolihan itu, kekal. hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, katakan, dan mengenal engkau Yesus Kristus yang kau utus. Apa lagi? Nah, Yesus mau dikenal sebagai apa? Oke, Yesus diutus. Sebagai apa di situ? Supaya orang mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai pengutus. Oke, sebagai utusan. Kenapa? Lanjut. Nah, sekarang kalau hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, kenapa Anda sembah? Ya, kenapa rupanya? Sekarang ku tanya. Berarti Anda tidak mengenal Cara Yesus. menyembah Tuhan, cara menyembah Allah yang tidak pernah kelihatan, tidak bisa dengar, caranya gimana? Ku tanya lu kau. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Cara menyembah Allah yang tidak bisa dilihat. Kalau tidak bisa Anda dikatakan dengar, kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, terus kalau Anda sudah mengenal Yesus sebagai utusan, kan mustahil Anda menyembah dia karena dia hanya utusan. Utusan kok disembah? Kan gitu. Oke. Tapi ternyata sakit dulu. Tapi ternyata terbukti Anda menyembah utusan ini. Dengan kata lain, Anda tidak mengenal Yesus. Sama dengan Anda tidak memperoleh hidup kekal.